Kita dapat mengatakan bahwa yang dimaksud pasal 61 ayat 4 adalah badan hukum, bukan orang. Tetapi jangan lupa, dalam kasus ini suami terdakwa telah dihukum 1 tahun 2 bulan, ditambah dengan denda kurungan 2 bulan. Maka apakah adil bila kita kembali menghukum penjara istrinya untuk perkara yang sama? Jadi kalau kasus ini selesai, kamu akan dipersangkakan lagi, akan ditangkap lagi, ditahan lagi dengan TPPU. Harapanmu seperti apa? Saya nggak bisa ngomong malah Pak kalau kayak gini. Mereka tega banget kayak gitu. Buka cerita, buka mata, buka telinga, buka hati, saatnya rakyat bicara. Selamat pagi, Mbak Is. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi dari Boyolali ya? Iya. Jam berapa dari Boyolali? Jam 8-an. Jam 8 ya? Iya. Gimana anak-anaknya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Masih sekolah ya? Ini pas libur. Yang gede umur berapa sih, cewek? Yang gede 10 tahunan, Pak. 10 tahun. Iya. Yang paling kecil? Ya 7 tahunan. 7 tahun Iya. ya. Ini cukup menarik ya, karena Mbak Is ini mengalami masalah ya. Masalah di bidang cukai ya, Iya. sama suami ya. Iya, Pak. Kebetulan waktu itu ditangkap sama Bea Cukai Semarang ya. Iya. 20 dus rokok Iya, 20 dus rokok. tidak dilekati pita cukai. Iya. Kemudian suami waktu itu dihukum 1 tahun 2 bulan. Iya, 1 tahun 2 bulan. Subsidiarnya 2 bulan. 2 bulan. Untuk dendanya. Iya. Sudah dijalani selesai. Sudah jalani selesai. Setelah selesai, Mbak Is gantian yang dijadikan tersangka. Iya, Pak. Kemudian ditahan sama Bea Cukai. Ditahan, ditaruh di Jakarta. Dibawa ke Jakarta ya? Bawa ke Jakarta. Suaminya juga Iya. ditahannya di Jakarta. Di Jakarta, pas waktu di Jakarta itu pun saya saya diisolasi kurang lebih itu 6 hari apa 8 hari gitu. Setelah itu baru keluar. Baru keluar ya. Tapi kenapa kayak ada cewek masuk, dia nggak dapat isolasi, cuma saya aja yang dapat Kamu isolasi. diperlakukannya seperti itu ya. Iya, dan saya Bahkan ketemu sama suami pun nggak boleh. ini cukup menarik ya. Ini bagi kita menarik, makanya kita angkat khusus. Sekalipun Mbak Is ini adalah klien daripada Rumah Pancasila, tapi kita ngangkat khusus karena ini supaya ke depan itu para penegak hukum ini tidak sembarangan menerapkan hukum. Iya, Pak. Karena di dalam Undang-Undang Bea Cukai itu mukadimahnya itu tujuannya untuk memberikan pendapatan kepada negara. Makanya pasal yang diterapkan sama Mbak Is itu, pasal 29 junto pasal 54 gitu, itu harus dipilih denda, baru kalau denda tidak dibayar baru dipidana penjara. Ini lain terhadap suaminya Mbak Is dimasukkan penjara sampai selesai. Kemudian Mbak Is sendiri juga masuk, padahal ada ketentuan loh di dalam undang-undang itu. Pasal 61 mengatakan bahwa terhadap badan hukum, koperasi, perusahaan dan lain sebagainya, itu yang diutamakan pidana denda, bukan pidana penjara. Nah, kalau kita pakai dasar hukum untuk melihat perkaranya Mbak Is ya, secara kontrario, itu maka seharusnya kalau suaminya sudah masuk, Mbak Is itu hanya dikenakan denda. Apalagi kan di dalam perkara ini Mbak Is ikut terlibat atau hanya menuruti perintah suami? Ya kalau saya ngikut suami saja, Pak. Suami suruh tolong ini Iya, antar. kalau suami minta tolong, ini teleponin ini, kabarin ini, ya udah saya sebagai istri ngikut aja, Pak. Ikut aja ya. Iya. Waktu itu Mbak Is tahu enggak sih bahwa rokok-rokok ini tidak ada pita cukainya? Saya enggak tahu. Nggak tahu sama sekali? Tahu setelah kejadian itu. Tahu setelah kejadian Iya. itu. Yang cukup menarik itu dua-duanya ditahannya di Jakarta ya. Di Jakarta. Seperti dipisahkan supaya tidak bisa dibantu oleh pengacara gitu ya. Iya. Bahkan kami nyurati sama presiden, nyurati juga sama pihaknya Bea dan Cukai dan juga Menteri Keuangan dan Dirjen Bea dan Cukai, tapi tidak ditanggapi. Karena menurut kami penahanan itu keliru. Kalau kasusnya di Semarang ya harusnya di Semarang supaya bisa menyiapkan alat-alat bukti. Ini menarik ya. Dibawa ke Jakarta sampai dengan selesai. Penahanannya selesai. Iya.
Katanya waktu pulang itu Mbak Is diantar ke Demak dari Jakarta itu izin buat sholat dilarang katanya. Bukan, itu kan pas malam sekitar jam 7 jam 8. Biasa Ya. kalau saya itu sholat Isya itu kan jam 9, jam 8-an ke atas. Lah saya nunggu katanya mau dijemput tapi nggak datang-datang, ya saya santai lah, tak kirain nanti mundur lagi gitu loh Ya. Pak. Nah pas saya mau dijemput saya izin sama penyidiknya. Pak, saya izin sholat dulu. Nggak usah, sholat di Semarang aja. Jadi saya itu dari Jakarta sampai Semarang itu sholat saya itu jam 1:30 kalau nggak salah. Jadi sudah terlambat sholatnya. Ya udah, sebenarnya udah. Nah ini juga harus dimengerti Mbak Is oleh kita semua ya, bahwa setiap orang yang ingin berdoa itu harus diberikan waktu oleh siapapun, dimanapun, ditahan ataupun tidak, itu semuanya harus diberikan waktu. Nggak, itu Jadi- yaudah sholat Semarang aja gitu. Itu teman-teman di sana pada tahu semua. Jadi Anda dilarang untuk sholat nanti di Semarang aja, Iya, tidak disuruh. diberikan waktu. Nggak, nanti Nah, di ini Semarang aja gitu. menjadi perhatian juga ya bagi siapapun di Indonesia, khususnya penegak hukum ini, tolong ke depan itu agar ibadah itu sangat dibutuhkan untuk menguatkan mental orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Untungnya Pak Kajari Demaknya baik ya, Anda diberikan penangguhan ya Baik. untuk bisa merawat anak ya, Ya, karena kasihan. suaminya di dalam, anak-anak tidak ada yang rawat, neneknya juga yang rawat malah meninggal ya. Iya, bukan itu Mbah Buyut. Jadi Mbah Buyut. kalau masalah itu malah lebih parah lagi Pak. Dari Lebaran kurang 5 hari itu bapak saya meninggal. Giliran saya pulang, nenek saya yang saya rawat juga meninggal. Dan sampai sekarang pun anak-anak itu kayak apa ya, kayak dia itu sedih nyari bapaknya. Sampai sekarang masih Sampai nyari sekarang. bapaknya. Sekarang bapaknya masih dalam proses persidangan TPPU ya. Iya, Jadi begitu keluar dari penjara langsung dibawa ditangkap lagi, dibawa lagi. tanpa ada ketemu satu Nah hari pun. ini Enggak. jadi masalah juga gitu loh. Di negara kita ini orang yang korupsi banyak saja, itu mereka tidak pernah dikenakan TPPU. Anda hanya masalah 156 juta ya Iya. kita cukai ya. Iya, Dan Anda dan suami sebenarnya siap untuk membayar ya. siap. Sekarang disita semua, rumah yang dari hasil kerja baik juga Semua disita. disita. Ya saya itu kadang gini Pak mikirnya, sampai kemarin Kalian itu, itu masih punya rumah enggak sih? ya kalau saya udah nggak punya rumah, saya ngikut ibu. Ikut ibu ya. Iya, udah nggak punya apa-apa saya Pak. Sudah enggak punya Udah nggak apa-apa, punya apa-apa. masih disidang lagi. Masih disidang lagi. Dan saya tuh sakitnya lagi tuh pas Lebaran kurang 5 hari bapak saya meninggal. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Ya udahlah seadanya. Terus pas itu belum lama kemarin nenek juga meninggal, tapi alhamdulillah dibantu sama tetangga, dikasih pinjaman. Ya nanti kalau kamu balikin kalau kamu udah kerja aja gitu. Yang cukup menyakitkan lagi itu suamimu itu hanya dituntut 1 tahun 2 bulan. Ya suami saya dituntut 1 Tapi tahun 2 kamu bulan. malah ini dituntut 1,6. 1,6 masih Subsidiarnya subsidiarnya 6 6 bulan. Saya itu cuma gini loh Pak, kenapa sih? Kenapa kalian tega kayak gitu? Iya. Kalian nggak tahu sesakit apa keluarga saya. Kalian punya anak kecil, anak kalian seumuran segitu tanpa ditunggu bapak maupun ibu. Coba rasanya gimana Pak? Rasanya kayak apa Nah, ya? coba bayangin aja. Padahal itu ya, Mbak Is, Anda itu seharusnya itu yang dituntut hanya denda. Karena ketentuannya jelas dan garis miring atau. Dan perintah undang-undang itu harusnya yang dituntut pertama itu adalah denda. Tapi ini malah dituntut 1,6. Ini saya sengaja menghadirkan Mbak Is ya sebagai sebuah figur supaya orang melihat kenyataan praktek hukum yang buruk di Indonesia. Praktek hukum yang buruk di mana suami dan istri itu dimasukkan secara bersama-sama. Negara tidak punya perhatian terhadap anak-anaknya. Melalui oknum-oknumnya itu justru mereka melanggar gitu loh. Membuat manusia itu menjadi tidak percaya terhadap keadilan. Makanya saya berharap ceritanya Mbak Is ini bisa membuka hati, membuka mata, membuka telinga, buka pikiran orang-orang yang tertutup ini loh. Supaya ke depan tidak terulang kasus seperti ini. Makanya saya hadirkan ini Mbak Is. Nah, ketika Anda mendengar tuntutan itu 1 tahun 6 bulan, subsidiar 6 bulan penjara itu, apa yang Anda rasakan?
Yang pasti sedih lah Pak. Satu, anak-anak itu udah pasti yang namanya saya ibu kan, punya anak masih kecil. Sudah bapaknya hampir 2 tahun nggak pulang. Sekarang ibunya kemarin udah ditahan, terus dapat tuntutan seperti itu, gimana gitu loh. Untuk coba posisi mereka sama kayak saya itu gimana rasanya? Perasaannya seperti apa? Ya? Terus gimana dengan anak-anak saya nantinya ke depannya gimana? Ibu saya ndak ada yang ngurusi. Apa mereka nggak mikirkan itu? Oke. Waktu Anda melakukan pembelaan, apa yang Anda sampaikan kepada hakim waktu itu? Ya, saya mohon saya cukup bayar denda saja lah Pak. Cukup bayar denda saja ya. Jadi harapannya mudah-mudahan putusannya kapan? Minggu depan kayaknya ya? Ya, minggu depan. Minggu depan ya? Saya minta tolong mudah-mudahan cukup bayar biaya denda. Saya bisa ngurusin anak-anak saya yang kecil, ibu saya. Ya, yang jelas saya itu tulang punggung keluarga Pak. Nggak ada yang ngurusin anak-anak. Apalagi suaminya sudah di dalam sekarang ya? Iya. Oke, itu yang disampaikan Mbak Is kepada hakim ya? Saya mohon mudah-mudahan nanti dikabulkan permohonan saya Pak. Mudah-mudahan hakimnya seperti itu. Dan yang diharapkan lagi begini, jaksa itu kadang sembarangan. Jadi ada perkara ya Mbak Is di Jakarta itu melibatkan Direktur Garuda. Direktur Garuda itu melakukan pelanggaran memasukkan motor Harley Davidson dan sepeda Brontom ke Indonesia. Itu ancaman pidananya 10 tahun Mbak Is. Dituntut jaksa masuk juga 1 tahun, hanya 1 tahun. Tapi divonis oleh hakim percobaan, tidak perlu masuk penjara. Jaksanya banding tapi bandingnya dicabut. Jadi mereka menerima gitu loh. Orang kalau kaya diterima. Nah, makanya kalau besok umpamanya ini hakim kemudian sependapat dengan aturan hukum di Undang-Undang Cukai, kemudian memberikan vonis denda, apa yang diharapkan Mbak Is kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Ya, harapan saya tolonglah Pak. Untuk tidak banding, tidak melakukan banding, jadi menerima gitu. Mbak Is siap ya bayar denda itu? Saya siap Pak bayar denda. Untuk bayar denda ya? Ya, saya siap. Dicari-carikan uang untuk melakukan pembayaran denda? Ya, insya Allah nanti ada temen yang membantu lah. Bantu ya? Ya, karena lihat anak-anak saya kasihan Pak. Yang jelas lihat suami saya udah masuk, kayak kemarin saya masuk, mereka lihat anak-anak saya itu pada nangis. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Suaminya udah masuk, kenapa istrinya harus masuk? Apa mereka tidak melihat anak-anaknya yang masih kecil? Apa mereka tidak melihat ibunya? Ini yang masih lagi, kemarin dakwaan terhadap suamimu, si Bambang itu namamu dimasukkan lagi sebagai orang yang terlibat di dalam TPPU. Jadi kalau kasus ini selesai, kamu akan dipersangkakan lagi, akan ditangkap lagi, ditahan lagi dengan TPPU. Harapanmu seperti apa? Saya nggak bisa ngomong malah Pak kalau kayak gini. Mereka tega banget kayak gitu. Kalau saya, harapan saya kalau sudah bayar denda, cukup, sudah. Kenapa suami saya udah ditahan, kenapa harus saya lagi ditahan gitu loh Pak. Toh saya udah nggak punya apa-apa. Apanya yang mau ditahan lagi gitu loh Pak. Apa mereka nggak punya hati nurani gitu loh. Jadi saya itu saya sendiri ngerasa kayak saya itu dizolimi gitu loh Pak. Oke. Bukan hanya kamu, anak-anakmu juga. Nah lah ya. Hukum juga dizolimi. Ini perlakuan yang buruk, makanya ini semoga didengar lah oleh Jaksa Agung, dijadikan prioritas ya. Termasuk Kajati Jawa Tengah, semua jaksanya itu. Saya sendiri heran kadang penegak hukum itu tidak memiliki hati nurani, tidak mampu untuk mencerna fakta dan kenyataan di lapangan. Harapan terakhir dari Anda ini di dalam pertemuan singkat kita di podcastnya Rumah Pancasila, apa yang Anda inginkan agar ke depan itu Anda tidak lagi terkena kasus ini lagi, khususnya di TPPU, karena ancamannya tinggi dan saya yakin Anda akan ditangkap lagi, ditahan lagi oleh Bea Cukai. Ya, harapan saya setelah saya bayar denda udah cukup. Saya kasihan anak-anak saya Pak, sudah cukup suami saya. Dan saya mohon sama Pak Jaksa, Pak atasan, siapapun yang bersangkutan, saya mohon. Sudah cukup suami saya mau ngurusin anak-anak saya sama ibu saya yang sudah sepuh.
Itu ya, Iya, dari Pak. Mbak Is. Kemudian pesan Anda terhadap mereka yang mungkin jual rokok ilegal apa? Yang tidak ada cukainya. Ini pesan juga karena menarik juga supaya ke depan. Ya kalau misalkan ada teman-teman yang seperti itu, kalau udahlah berhenti saja. Sekarang itu kayak apa ya, nggak sesuai gitu loh Pak. Penghasilannya sedikit tapi Ya. habis-habisan masuk penjara. Hasilnya nggak seberapa, masuk penjara, dan masih itu aset kita yang bukan dari rokok pun diambil semua. Diambil semua. Nah, yang diblokir bukan semua. dari rokok. Iya, diblokir semua. Bahkan uangnya adikmu juga diblokir semua. Mau dan diambil itu, semua. Iya, makanya. Jadi saya kira itu udahlah berhenti aja. Yang bawa rokok kayak itu udah berhenti aja. Itulah jahatnya orang yang berkuasa itu. Iya, Pak. Dan Anda sendiri sangat susah untuk membuktikan ya bahwa Iya. itu uangnya Anda itu. Karena memang orang desa itu biasanya dari serabutan ya. Anda katanya ada jual beras juga, Iya, Pak. jual kelapa, Iya. kemudian ada kosmetik juga. Iya. Adik-adiknya malah semuanya diambil sama Diambil negara. semua. Bahkan ini malah saya mau diambil juga, tapi diambil dipenjarakan. Saya suka karena Anda masih bisa tertawa. Ya. Jangan lupa selalu tertawa ya Iya, Pak. di dalam hidup, selalu berbuat baik. Doa Insya saja Allah. yang banyak. Udah, Pak. Tuhan pasti akan membukakan hati-hati orang-orang yang tertutup hatinya. Amin. jiwanya. Mudah-mudahan, Pak. Ya, Iya, Pak. doa dari kami Rumah Pancasila semoga perkaranya Mbak Is segera dapat selesai dengan baik dan Amin. nanti jalan pulang ke Boyolali hati-hati ya. Iya, Pak. Salam buat anak-anak di sana. Iya. Terima kasih untuk kehadirannya di Rumah Pancasila. Iya, Pak. Semoga podcast ini nanti membuka mata, telinga, hati kita semua untuk selalu berbuat kebaikan dan tidak berbuat kejahatan di rumah Indonesia. Amin. Gitu ya Mbak Is ya. Iya, ya, Pak. Makasih. Makasih Pak Yosef. Siap. Buka cerita, buka mata, buka telinga, buka hati, saatnya rakyat bicara.